hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menjelang untuk kita orang-orang Kristen di dalam rentan waktu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai turunnya Roh Kudus di dalam peringatan itu selama 10 hari, banyak di antara kita orang-orang Kristen, banyak di antara denominasi gereja melaksanakan puasa. Oleh sebab itu saya mau coba ungkap kepada kita tentang konsep puasa menurut ajaran Kristen secara mendasar. Banyak di antara kita begitu bersemangat untuk puasa, namun jika tanpa pengertian konsepsi yang benar, kita mungkin belum mencapai kehendak Allah secara maksimal. Apa itu puasa? Di mana ayatnya diperintahkan untuk puasa? Berapa kali puasa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sesungguhnya di dalam ajaran Kristen, berpuasa tidak diatur secara formal, berpuasa tidak diatur secara detail. Mungkin orang-orang Israel di zaman dahulu itu menetapkan berdasarkan kebijakan gereja mungkin untuk saat ini menetapkan waktu-waktu untuk berpuasa. Namun secara alkitabiah itu tidak diatur secara formal, itu dilakukan secara sukarela. Puasa sendiri telah menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah puasa hanya tanpa makan tetapi minum, atau tanpa makan tanpa minum. Nah, puasa sendiri itu diartikan tidak makan makanan dan tidak minum minuman untuk jangka waktu tertentu, bisa sampai 24 jam. Bisa 3 hari 3 malam. Bisa juga seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Musa, itu 40 hari 40 malam. Apakah puasa itu tidak makan dan tidak minum? Tidak bisa dipastikan. Kalau menurut saya, ya. Dan hal itu bisa dilakukan. Sebab ada teman dari Full Gospel pernah melakukan hal itu. Dia puasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, dan dia berhasil selamat hidup. Ada orang yang pernah melaksanakan 7 hari tanpa makan, tanpa minum, juga bisa berlangsung dengan baik. Jadi itu bisa berlangsung. Tetapi ada perdebatan yang mengatakan bahwa Yesus tidak dikatakan haus, tetapi hanya dikatakan Yesus lapar. Itu berarti bahwa dia pun minum. Itu tergantung pada konsepsi dan ajaran dari masing-masing kita. Itu tidak terlalu penting, tapi kalau menurut saya, puasa adalah tidak makan, tidak minum untuk jangka waktu tertentu. Memang menurut medis, ada 2 puasa berhubungan dengan minum air atau tidak. Ada puasa kering, tidak minum air, tidak makan. Ada juga puasa basah, tidak makan tapi minum air putih. Ada juga lagi puasa tidak makan karbo, tapi makan sayur, makan protein yang lain, tetapi yang ada hubungannya dengan karbohidrat atau sumber energi semacam gula, manis-manisan dan sebagainya, itu tidak dimakan. Berhubungan dengan puasa, Tuhan Yesus pernah memberikan suatu ajaran. Pertama-tama ia mengecam, menegur cara puasa orang-orang Farisi. Kemudian dia mengungkap suatu kebenaran. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang lain bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini Tuhan mengecam, menegur cara berpuasa yang munafik dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka berharap orang lain memuji mereka karena mereka sedang berpuasa dengan cara muka mereka muram, mereka bersedih. Tetapi Tuhan memberikan konsepsi yang benar bahwa kalau kita berpuasa, kita harus bersuka cita. Jangan sampai orang lain tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Dan dia akan membalaskan kepada kita. Jadi pertama-tama konsepsi tentang berpuasa itu dilakukan dengan sukarela dan sukacita.
Ini yang pertama. Lalu kemudian puasa itu dilakukan dalam cara hidup yang benar. Orang-orang di zaman perjanjian lama, mereka berpuasa, mereka melakukan ibadah agamawi, tapi mereka melakukan cara hidup yang tidak benar. Mereka berlaku tidak adil, mereka menekan orang lain, mereka menindas orang-orang kecil, mereka mempersekusi orang lain. Itu puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, sangat dibenci oleh Tuhan. Puasa juga bukan untuk menunjukkan kerohanian yang hebat, seperti dalam Kolose pasal 2. Tetapi puasa adalah suatu kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berkonsentrasi kepada Tuhan dalam hal-hal rohania. Jadi ini kesempatan berkonsentrasi dalam hal-hal rohania, sehingga hal-hal jasmania, makan, minum, itu kita kesampingkan. Apalagi hal-hal yang tidak benar. Jadi puasa dilakukan dalam cara hidup yang benar. Kemudian yang kedua, puasa dilakukan sebagai cara kita berkonsentrasi hal-hal rohania. Dan kemudian puasa dilakukan untuk memohon pimpinan, hikmat dan pertolongan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, mohon pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Itu puasa. Kemudian puasa juga untuk mendapatkan jawaban doa, termasuk untuk mendapatkan mujizat, kesembuhan dari penyakit, pengusiran setan, dan lain-lain. Pernah ada peristiwa di zaman Tuhan Yesus. Murid-murid mencoba mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tetapi mereka tidak bisa. Lalu orang lain bertanya, mengapa murid-muridmu tidak bisa mengusir setan, menyembuhkan penyakit ini? Tuhan berkata, ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan doa dan puasa. Jadi murid-murid mengusir setan dengan doa tanpa puasa. Tetapi Tuhan berkata harus ditambah dengan puasa, karena lawan yang dihadapi ini cukup hebat. Jadi untuk hal-hal yang hebat, untuk hal-hal yang supranatural, untuk hal-hal yang mana setannya begitu kuat, kita membutuhkan melakukan puasa. Entah puasa basah, entah puasa kering, entah puasa 1 kali 24 jam, entah puasa beberapa hari, kita perlu lakukan itu untuk mendapatkan jawaban, untuk melawan kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu, oleh karena tidak ada aturan secara formal yang dikemukakan dalam Alkitab, baik PL maupun PB tentang puasa, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil suatu komitmen bagaimana kita berpuasa, bagaimana frekuensinya, berapa kali kita melakukannya, bagaimana kita menjadwalkannya. Bisa dilakukan secara pribadi, lebih baik lagi dilakukan dalam satu keluarga. Bisa juga dijadwalkan oleh gereja. Pada umumnya ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Tiap hari apa, tiap jam berapa sampai jam berapa mulainya, jam berapa bukannya. Kadang dilakukan berdasarkan kebijakan gereja. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang, kepada keluarga, kepada gereja untuk membuat jadwal sesuai dengan komitmen kerohaniannya di hadapan Tuhan. Saya berkata bahwa perlu di dalam 1 tahun itu kita melakukan puasa. Entah berapa kali, entah minimal 1 kali. Ini penting juga. Sebab Tuhan Yesus sendiri pernah berpuasa. Orang-orang yang mengikuti dia pernah berpuasa. Orang-orang perjanjian lama pernah berpuasa, melakukan puasa. Dan orang-orang Kristen perjanjian baru, jemaat mula-mula juga melakukan puasa. Oleh sebab itu, saya mengajak kita mengambil suatu komitmen, menjadwalkannya, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, entah berapa kali dalam setahun, entah mungkin momen juga dalam 10 hari antara kenaikan Tuhan Yesus Kristus sampai turunnya Roh Kudus. Selama 10 hari kita melakukan puasa 24 jam, 16 jam. Nah, ini menurut medis ya, baiknya itu minimal 16 jam kalau mau berpuasa, supaya ada pekerjaan-pekerjaan dalam tubuh ini dilakukan dengan baik dan berhasil.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melakukan puasa ini demi kebangkitan kerohanian kita, demi membangun kerohanian kita, dan lebih daripada itu, pada akhirnya demi kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan maksimal, supaya Tuhan dimuliakan dalam tubuh ini dan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, jemaat, dan bahkan untuk seluruh orang-orang percaya. Biarlah hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup yang sejati, hidup penuh arti, penuh sukacita, penuh dengan kedamaian. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu. Yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya, ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan namanya. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu. Yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya, ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan